Lukas pasal 1 ayat yang kedua, istilah firman di situ atau istilah logos di situ dipahami dalam pengertian berita atau pesan atau proklamasi Injil tentang Tuhan Yesus Kristus. Jadi waktu mereka membaca istilah itu, mereka tidak pernah mempertimbangkan bahwa sama seperti prolog Injil Yohanes yang menggunakan istilah logos untuk Tuhan Yesus Kristus, Lukas juga menggunakan istilah itu dalam ayat itu dalam pengertian yang sama. Dan sayangnya anggapan yang demikian, kalau saudara membaca literatur perjanjian baru, mayoritas, bahkan saya bisa katakan hampir konsensus, baik itu buku-buku tafsiran, teologi perjanjian baru dan lain sebagainya, hampir konsensus membaca Lukas pasal 1 ayat 2 dalam pengertian yang tadi. Saya kasih saudara satu contoh dari salah satu profesor perjanjian baru di Asbury Theological Seminary, sangat terkenal sekali, evangelikal, sangat takut Tuhan dan hidup saleh. Tapi waktu mengkomentari tentang Lukas, teologi Lukas mengenai logos dan dibandingkan dengan teologi Yohanes mengenai logos, Ben Witherington tidak melihat ada alasan percaya bahwa ada kristologi logos di dalam Injil Lukas atau bahkan di dalam Injil Sinoptik. Di dalam bukunya New Testament Theology and Ethics, Witherington bahkan menggunakan metafora dari dunia tarik suara. Dan saya kutip, bila para penulis sinoptik adalah paduan suara Injil yang sering bernyanyi secara selaras dengan sedikit perubahan tema dan variasi dan sesekali memberikan ketukan yang unik, Injil keempat, maksudnya Injil Yohanes, Injil keempat adalah suara dominan dalam paduan suara tersebut. Ia bernyanyi solo demi solo dengan gaya dan caranya sendiri tanpa keluar dari keselarasan atau harmoni dengan anggota paduan suara lainnya. Dengan kata lain, menurut Profesor Witherington, keempat kitab Injil kanonik dalam warna-warni nada pada paduan suara kristologisnya itu, dalam keselarasan itu, Witherington mendapati bahwa kristologi logos adalah nyanyian solo dari Injil Yohanes atau dari Rasul Yohanes, di mana para penulis Injil sinoptik tidak ikut mendendangkan nada itu. Nah, saudara-saudara, untuk menggambarkan problem serius dari pandangan hampir konsensus itu, saya mengajak saudara-saudara memperhatikan Lukas pasal yang pertama, bagian prolognya, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang keempat. Tapi saya hanya akan bacakan sampai dengan ayat yang kedua. Theophilus yang mulia, banyak orang berusaha menyusun suatu berita tentang peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di antara kita, seperti yang disampaikan kepada kita oleh mereka yang dari semula adalah saksi mata dan pelayan firman. Saudara perhatikan ada kata tulogu di situ, pelayan firman, the word, firman itu. Nah, saudara-saudara, di dalam literatur perjanjian baru, karena mengikuti pandangan konsensus tadi, saudara akan mendapati mereka akan segera kasih tahu kepada saudara bahwa tulogu, sang firman atau the word, di dalam Lukas pasal 1 ayat yang kedua pasti berarti berita atau kabar atau proklamasi tentang Yesus. Tulogu di dalam ayat 2 tadi tidak berarti Yesus Kristus, tapi berita atau proklamasi tentang Yesus Kristus. Misalnya kalau saudara perhatikan di naskah saya mengutip bagi saudara secara representatif saja dari dua ahli perjanjian baru, satu dari abad ke-19 dan satu dari abad yang sekarang, masa yang agak kontemporer, Wayne Mix. Keduanya mengatakan hanya Yohanes yang memiliki kristologi logos,
maka Lukas pasal 1 ayat yang kedua tidak mungkin bicara tentang kristologi logos. Nah, saudara-saudara yang terkasih, kalau saudara ikuti baris-baris penalaran itu, baris-baris penalaran itu persis adalah cacat logika. Karena kalau saudara belajar tentang logika, aturan-aturan penalaran, argumentasi bahwa hanya Yohanes yang memiliki kristologi logos, maka Lukas tidak punya kristologi logos, itu adalah kesalahan logika bernama circular reasoning. Jadi berargumentasi seperti kelinci yang mengejar ekornya sendiri. Hanya Yohanes yang punya kristologi logos. Karena hanya Yohanes yang punya kristologi logos, maka Lukas tidak punya kristologi logos. Itu berarti saudara menjadikan kesimpulan saudara sebagai alasan untuk kesimpulan yang sama. Misalnya saya bilang begini, Alkitab adalah firman Tuhan. Kemudian saudara tanya, kenapa Alkitab adalah firman Tuhan? Karena Alkitab mengatakan Alkitab adalah firman Tuhan. Itu adalah logical fallacy. Itu adalah sesat pikir. Itu adalah cacat penalaran. Jadi waktu orang mengatakan hanya Yohanes yang punya kristologi logos, karena itu Lukas tidak punya kristologi logos, orang membangun argumentasinya dengan cara yang salah, atau dengan sesat pikir, atau dengan logical fallacy. Rupanya, kembali meminjam metafora dari Ben Witherington tadi, sangkaan mengenai nyanyian solo dari Yohanes itu ternyata hanya dapat ditopang dengan baris-baris penalaran yang cacat dan salah. Nah, saudara-saudara, untuk kesempatan yang ringkas ini, saya akan membuktikan kepada saudara bahwa firman di dalam Lukas pasal 1 ayat yang kedua, dan by the way ini sesuatu yang bisa dibilang baru. Saudara tidak akan temukan ini di dalam buku-buku tafsiran. Yang saudara temukan adalah pandangan mayoritas, pandangan konsensus yang tadi saya kasih tahu kepada saudara, bahwa firman di dalam Lukas pasal 1 ayat 2 harus berarti message, harus berarti berita, proklamasi tentang Yesus, tapi bukan Yesus itu sendiri. Nah, pandangan yang saya kemukakan di sini mengatakan no, tuologo, sang firman, the word di dalam Lukas pasal 1 ayat yang kedua harus berarti Yesus Kristus, bukan berita tentang Yesus Kristus. Ya, saudara bisa lihat bedanya ya. Firman di dalam Lukas pasal 1 ayat 2 adalah Yesus Kristus, bukan berita tentang Yesus Kristus. Nah, saudara, saya untuk kesempatan yang ringkas ini akan mengajak saudara melihat dua observasi. Kalau saudara perhatikan di dalam keseluruhan Injil Yohanes, sangat terkenal sekali punya kristologi logos. Jadi logos, firman, itu berarti pribadi kedua Allah Tritunggal yang menjadi manusia. Di dalam prolognya, kemudian surat 1 Yohanes pasal 1 ayat yang pertama, dan Wahyu pasal 19 ayat yang ke-13. Pertanyaannya adalah dari mana Yohanes mendapat ide bahwa firman itu bukan kata-kata, bukan berita, bukan pesan yang impersonal, tapi firman adalah pribadi yang nyata yang menjadi manusia, yaitu Yesus Kristus. Dari mana Yohanes mendapatkan ide itu? Nah, saudara-saudara, Yohanes tidak dapatkan itu dari filsafat Yunani. Meskipun dulu desas-desus di kalangan para sarjana perjanjian baru, khususnya yang sudah dipengaruhi oleh liberalisme, mengatakan, oh, Yohanes meminjam itu dari filsafat Yunani, dari filsafat stoiksisme. Karena memang stoiksisme juga bicara tentang logos sebagai kuasa kreatif yang universal. Atau bahkan ada yang mengatakan, oh no, bukan dari filsafat stoicism, tapi dari Philo of Alexandria, seorang filsuf Yunani yang hidup di Mesir, filsuf Yahudi yang hidup di Mesir pada saat itu. Tidak. Kristologi logos yang berarti firman adalah pribadi, didapatkan dari dalam perjanjian lama, dan itu ada di mana-mana di dalam perjanjian lama. Saudara, di dalam naskah saya kasih saudara banyak sekali contoh
Tapi di dalam presentasi ini saya hanya akan sebutkan tentang Abraham. Kemudian nanti kita akan loncat kepada Yesaya pasal 55 ayat yang ke-11. Satu teks yang sangat sering disalahpahami. Di dalam Genesis, Kejadian pasal yang ke-12, penulis kitab Kejadian mengatakan begini, kemudian datanglah firman Tuhan, Dafar Yahweh di dalam bahasa Ibrani-nya, datanglah firman Tuhan kepada Abraham dalam satu penglihatan. Janganlah takut Abram, akulah perisaimu, upamu akan sangat besar. Nah, saudara, coba saudara pause, berhenti sejenak dan membaca kata-kata itu. Apakah merupakan cara yang normal kalau firman di situ kata-kata, kemudian saudara bilang, maka datanglah kata-kata kepada Abraham? Apakah itu cara yang normal? No, itu bukan cara yang normal. Saudara tidak ngomong bahwa kata-kata itu datang. Dan saudara perhatikan, firman Tuhan di situ, Dafar Yahweh di situ, datang dalam bentuk penglihatan. Pertanyaan, kata-kata itu bisa dilihat? Tidak bisa dilihat. Pesan itu bisa dilihat? Tidak bisa dilihat. Proklamasi itu bisa dilihat? Tidak bisa dilihat. Jadi yang datang itu firman, tapi firman itu bisa dilihat. Dan bukan hanya bisa dilihat, keseluruhan konteks dari Kejadian pasal 12 menyatakan firman yang datang itu ngobrol, bercakap-cakap dengan Abraham. Dengan kata lain, firman di situ bukan kata-kata, bukan pesan, tapi person, pribadi teofanik yang menampakkan diri kepada Abraham, dan pribadi itu dikasih nama Dafar Yahweh, firman Tuhan. Hal yang sama saudara bisa baca terkait dengan Samuel, panggilan Samuel, 1 Samuel pasal yang ketiga, kemudian Yeremia, bahkan di dalam Yeremia itu jauh lebih grafik lagi. Datanglah firman Tuhan, dan firman Tuhan itu menjamah, menyentuh tangan Yeremia. Nah, kata-kata tidak bisa menyentuh tangan, pesan tidak bisa menyentuh tangan, hanya person, hanya pribadi yang bisa melakukan aktivitas fisikal seperti yang saudara temukan di dalam Yeremia pasal yang pertama itu. Kemudian saudara, tadi saya katakan ada satu teks lagi di dalam Perjanjian Lama yang sangat menarik sekali dan banyak disalahpahami. Yesaya pasal 55 ayat yang ke-11 mengatakan begini, demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang ku kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruh. Jadi firman yang keluar dari mulut Tuhan akan melaksanakan perintah Tuhan dan tidak akan pernah menjadi sia-sia. Dia tidak akan pernah kembali dengan kegagalan. Saudara-saudara, pekerjaan Tuhan adalah proyek anti gagal. Nah, saudara-saudara, terlepas dari komentar aplikatif itu, firman di dalam Yesaya pasal 55 ayat 11 itu bukan kata-kata. Banyak orang berpikir firman yang keluar dari mulutku berarti khotbah kita. Jadi setiap khotbah kita itu tidak akan pernah sia-sia. Orang yang dengar pasti akan dapat berkat. Ya, itu aplikasi yang benar. Tapi teks itu tidak ngomong tentang kata-kata, karena saudara-saudara, sudah ada studi kesarjanaan dari Dr. John Dams. Dr. John Dams menulis sebuah artikel di Evangelical Quarterly, dan sudah cukup lama, tahun 1981, Isaiah 55:11 and the Gospel of John. Dan di dalam tulisan akademik itu, Profesor John Dams membuktikan bahwa Yesaya 55 ayat 11 merupakan latar belakang utama dari Yohanes pasal 13 sampai dengan pasal 17. Saudara ingat di dalam Yohanes mempresentasikan Yesus itu datang dari Bapa, dan setelah menyelesaikan misi kemesiasannya, dia akan pergi kepada Bapa atau kembali kepada Bapa. Jadi Yesus berulang kali bilang, aku datang dari Bapa, akulah roti hidup yang turun dari surga. Jadi datang dari Bapa. Dan di prolognya dia sebut Yesus itu firman. Jadi firman itu datang dari Bapa. Kemudian setelah dia menyelesaikan misi kemesiasannya, dia kembali kepada Bapa. Aku akan pergi kepada Bapa, mempersiapkan tempat bagimu. Itu muncul
muncul berulang kali di dalam Yohanes pasal 13 sampai dengan pasal yang ke-17. Jadi waktu you berkhotbah dari Yesaya pasal 11, 55 ayat 11, mulai saat ini jangan lagi berkhotbah seakan-akan itu tentang khotbah saudara. Itu tentang Yesus Kristus. Yesaya bernubuat tentang Sang Firman, the Logos, the Word, firman yang substansial itu akan datang diutus oleh Bapa, dan dia tidak akan gagal di dalam menjalankan misi kemesiasannya, dan setelah dia sukses menjalankan misi penebusan itu, dia kembali kepada Bapa. Firman di dalam perjanjian lama, dafar Yahweh di dalam perjanjian lama, all over the place, ada di mana-mana, bicara tentang second person of the Trinity, pribadi kedua Allah Tritunggal, pribadi teofanik yang muncul dari satu kesempatan kepada kesempatan yang lain dan melakukan aktivitas pewahyuan di dalam perjanjian lama. Dan by the way saudara-saudara, hampir semua prolog kitab nabi-nabi kecil selalu dimulai dengan klausa ini. Maka datanglah firman Tuhan kepada Hosea, maka datanglah firman Tuhan kepada Zakaria, maka datanglah firman Tuhan kepada Hagai, dan seterusnya. Itu adalah cara ungkapan untuk menyatakan bahwa panggilan kenabian di dalam perjanjian lama, tidak ada satupun nabi di dalam perjanjian lama yang inisial callingnya waktu dia pertama kali dipanggil, itu dipanggil dengan perantara malaikat. Tidak pernah. Semua nabi di dalam perjanjian lama pada waktu pertama kali dipanggil, selalu dipanggil langsung melalui penampakan Tuhan, teofani, pribadi kedua Allah Tritunggal, panggil mereka, kamu jadi nabi. Karena tidak gampang jadi nabi. You akan menghadapi banyak sekali penolakan, kesulitan, kesukaran, bahkan mati. Ada yang mati digergaji. Misalnya Yesaya, menurut tradisi, waktu dia dikejar mau dibunuh, dia lihat ada satu pohon besar dan ada lubang di tengahnya. Dia masuk ke dalam lubang di batang pohon itu dengan maksud untuk bersembunyi. Dan mereka tahu dia sembunyi di situ. Lalu saudara tahu apa yang mereka lakukan terhadap Yesaya? Mereka gergaji pohon itu. Jadi dia ikut putus badannya bersama dengan pohon itu. Tidak gampang menjadi nabi pada era perjanjian lama. Itulah sebabnya waktu pertama kali Tuhan panggil seseorang menjadi nabi di dalam perjanjian lama, itu tidak pakai perantara, tidak pakai malaikat, selalu Tuhan sendiri yang datang. Saya datang kepada kamu, panggil kamu, utus kamu menjadi nabi. Maka kalau nanti di kemudian hari ada orang ngaku-ngaku nabi tapi bilang dia dipanggil melalui malaikat, apalagi di dalam gua, saudara sudah tahu alasannya. Tidak ada satupun nabi yang pertama kali dipanggil dan dipanggil melalui malaikat, event penghulu malaikat. Tidak. Selalu yang datang pertama kali panggil adalah the Word, Sang Firman, yang kemudian berinkarnasi menjadi manusia, Tuhan Yesus Kristus. Jadi di dalam perjanjian lama, firman itu bukan hanya kata-kata. Yes, memang ada banyak bagian di mana istilah dafar Yahweh atau kata amar, berkatalah Tuhan, itu digunakan dalam pengertian kata-kata atau pesan. Tapi juga tidak kalah banyaknya di dalam perjanjian lama, dafar Yahweh itu bukan kata-kata tapi nama, sebutan, gelar untuk pribadi teofanik yang menampakkan diri dan melakukan aktivitas pewahyuan. Dan tidak heran saudara-saudara, Yohanes di dalam Injilnya mengawali prolognya, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Kemudian di ayat yang ke-14, kai hologos sarx egeneto, dan firman yang sudah ada pada mulanya itu, dan yang bersama-sama dengan Allah itu, dan yang adalah Allah itu, telah menjadi manusia. Firman itu bukan kata-kata, tapi firman adalah pribadi kedua Allah Tritunggal, Yesus Kristus, ketika dia berinkarnasi. Nah saudara-saudara, poin observasi yang kedua untuk membuktikan bahwa firman di dalam Lukas pasal 1 ayat 2 itu bukan kata-kata, bukan pesan, adalah
mari kita perhatikan bagaimana Lukas dan Yohanes secara paralel berbicara tentang logos. Saya akan menggarisbawahi dua motif. Motif itu bukan motivasi, saudara-saudara. Di dalam studi biblika, motif itu berarti tema atau satu pengulangan tematik yang muncul tidak terlalu menonjol, tapi saudara bisa lihat itu ada di dalam teks. Itu para ahli biblika menyebut itu dengan istilah motif atau pattern, pola yang muncul di dalam teks. Nah, saya ajak kita memperhatikan dua motif di mana waktu Yohanes dan Lukas bicara tentang logos, dua motif itu muncul di situ. Jadi mereka bukan hanya sekadar bilang logos itu adalah Yesus, tapi mereka menggunakan distribusi atau ekspresi-ekspresi kontekstual dengan motif-motif tertentu untuk memperkuat ide itu. Yang pertama adalah motif saksi mata. Saudara-saudara, di dalam Injil Yohanes, waktu Yohanes bicara tentang logos itu adalah pribadi, logos itu adalah Yesus atau kristologi logos, Yohanes selalu mengkaitkan itu dengan peran saksi mata. Di dalam prolognya, Yohanes pasal yang pertama ayat yang ke-14, waktu dia bilang dan firman itu telah menjadi manusia, Yohanes tidak hanya stop sampai di situ, tapi dia melanjutkan dan kita telah melihat, dan kita telah melihat kemuliaannya. Saudara tidak bisa melihat besar. Yang saudara bisa lihat adalah person, pribadi. Dan kita telah melihat kemuliaannya. Dan di dalam 1 Yohanes, surat 1 Yohanes pasal 1 ayat yang pertama, itu jauh lebih grafis lagi. Apa yang telah ada sejak semula, yang telah kami dengar, jadi bukan hanya lihat, tapi yang telah kami dengar, yang telah kami lihat dengan mata kami. Kali ini dia bikin itu jadi sangat jelas sekali. Jadi bukan hanya melihat. Misalnya saya bilang begini, oh ya saya melihat poin Anda. Tapi tidak berarti saya melihat dengan mata. Maksud saya paham maksud Anda. Jadi kita bisa menggunakan kata melihat secara metaforik untuk bicara tentang pemahaman. Tapi Yohanes tidak mengizinkan itu karena dia bukan hanya bilang melihat. Melihat dengan mata kami. Artinya sesuatu yang harus bisa dilihat. Sesuatu yang harus visible. Melihat dengan mata kami. Yang telah kami saksikan dan yang telah kami raba dengan tangan kami tentang firman hidup. Jadi waktu dia bicara tentang kristologi logos, Yohanes selalu mengkaitkan kristologi logos dengan peran dari saksi mata. Nah, saudara-saudara, Lukas pasal 1 ayat yang kedua itu menarik sekali. Saudara perhatikan. Waktu Lukas bicara tentang tulogo, Lukas bilang para saksi mata dan para pelayan firman. Banyak orang tidak menggunakan logiknya secara baik waktu membaca ayat itu. Maksud saya itu begini, kalau you menafsirkan logos di situ berarti berita, message atau kata-kata, pertanyaan, apakah kata-kata itu memerlukan saksi mata? No. Karena saudara tidak melihat kata-kata. Saudara tidak melihat dengan mata saudara pesan. Misalnya sekarang saudara dengar saya berorasi. Saudara tidak melihat kata-kata saya. Yang saudara lakukan adalah melihat saya dan mendengar saya ngomong. Jadi saudara tidak bilang begini, saya adalah saksi mata dari kata-kata Pak Deki. No, saudara tidak bisa jadi saksi mata kata-kata saya. Saudara hanya bisa jadi saksi mata saya melakukan aktivitas orasi. Tapi kata-kata saya hanya bisa saudara dengar. Saudara tidak boleh bilang saya adalah saksi mata dari kata-kata Pak Deki. Itu tidak nyambung. Itu tidak make sense. Nah, waktu Lukas bicara tentang firman, Lukas tidak bilang mereka yang pernah dengar Yesus ngomong. Lukas bilang mereka yang dari semula adalah para saksi mata. Dan kata bahasa Yunani yang digunakan di situ, autoptai. Saudara tahu para dokter itu melakukan otopsi, itu dapatkan itu dari kata itu, autoptai. Mereka yang melihat dengan matanya, melihat sesuatu yang konkret, sesuatu yang nyata, sesuatu yang real. Jadi firman di pasal 1 ayat yang kedua Lukas itu harus person, bukan kata-kata.
Karena Lukas mengkaitkan firman di situ seperti halnya Yohanes dengan peran dari eyewitness, dengan para saksi mata. Nah, itu pengamatan saya yang pertama. Yang kedua, Lukas bukan hanya mengikuti Yohanes dalam hal motif saksi mata, tapi saudara perhatikan di dalam kristologi logos Yohanes, Yohanes selalu menggunakan motif sejak semula, from the beginning, atau dari asal mulanya. Misalnya, di dalam 1 Yohanes pasal yang pertama, yang tadi saya sudah kutip bagi saudara, waktu Yohanes bicara tentang tu logo tes joes, firman yang hidup itu, dia bilang begini, apa yang telah ada sejak semula, di dalam bahasa Yunaninya ap arkes, from the beginning. Nah, motif ini juga muncul di dalam Injil Yohanes. Waktu Yesus menjanjikan tentang Roh Kudus, Yesus bilang begini, tetapi kamu juga harus bersaksi, karena kamu from the beginning, dari semula, kata bahasa Yunani yang sama, ap arkes, bersama-sama dengan aku. Jadi saudara perhatikan di dalam kristologi logos Yohanes, dia bukan hanya mengkaitkan logos dengan para saksi mata, tapi mengkaitkan itu dengan motif from the beginning, dari sejak semula. Nah, saudara-saudara, Lukas juga menggunakan motif itu persis di ayat yang sama. Karena Lukas pasal 1 ayat yang kedua secara lengkap bunyinya begini, seperti katos di dalam bahasa Yunaninya, yang disampaikan kepada kita oleh mereka yang dari semula, ap arkes, kata bahasa Yunani yang sama, yang dari semula adalah saksi mata dan para pelayan firman. Saudara tidak bisa menghindar dari kesimpulan bahwa tu logo sang firman di dalam Lukas pasal 1 ayat yang kedua itu bukan khotbah yang saudara khotbahkan, bukan pesan yang saudara kasih tahu kepada jemaat, bukan berita Injil, tapi the person, pribadi kedua Allah Tritunggal yang disebut dengan gelar, dengan nama the Word, sang firman. Jadi mereka yang dari semula adalah para saksi mata dan para pelayan sang firman dalam arti Yesus Kristus. Kalau saya parafrase dengan jauh lebih jelas lagi, mereka yang dari semula adalah para saksi mata dan para pelayan Yesus Kristus. Itu maksud dari pasal 1 ayat yang kedua Injil Lukas. Nah, saudara, observasi tadi itu saya bisa bikin menjadi jauh lebih kaya dibandingkan dengan yang dapat saya presentasikan di sini. Bahkan saya bisa backup itu dengan bapak-bapak gereja. Karena tendensi untuk membaca pasal 1 ayat 2 tu logo di situ dalam arti pesan atau berita, itu baru fenomena sekarang. Bapak-bapak gereja menafsirkan tu logo firman di dalam pasal 1 ayat 2 Injil Lukas dalam pengertian yang sama seperti firman di dalam prolog Injil Yohanes. Saya sebutkan dua saja, Cyril of Alexandria, bapak gereja abad yang keempat memasuki abad yang kelima, menafsirkan tu logo firman di dalam Lukas pasal 1 ayat 2 dalam arti substansial word, firman yang substansial, artinya pribadi, bukan kata-kata. Kemudian Ambrosius, bapak gereja abad yang keempat, mengatakan hal yang sama. Firman di dalam Lukas pasal 1 ayat yang kedua adalah the substantial word, the word that was made flesh and live among us. Firman yang substansial, yang telah menjadi manusia dan yang berdiam di antara kita. Itu bapak-bapak gereja. Jadi kesimpulan saya tadi bukan kesimpulan aneh bagi para ahli biblika perjanjian baru sekarang. Tapi sejak masa gereja mula-mula, waktu membaca Lukas pasal 1 ayat yang kedua, mereka ketemu tu logo di situ. Mereka tidak pikir itu tentang apa yang kamu ngomong, tapi mereka pikir itu Yesus Kristus, para saksi mata dan para pelayan Yesus Kristus. Dan by the way, saudara tidak melayani kata-kata. Meskipun di dalam cara kita ngomong, mari kita mendengar pelayan firman dalam arti pelayan kata-kata. Saudara tidak melayani kata-kata. Saya tidak membuang hidup saya untuk melayani kata-kata. Saya melayani living person, pribadi yang hidup, yang pesannya harus disampaikan
kepada dunia ini. Jadi waktu Lukas bilang para saksi mata dan para pelayan firman, firman itu harus pribadi, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Nah, meringkas orasi ini supaya tidak menjadi terlalu panjang, saudara-saudara, saya akan akhiri dengan mengutip dari salah seorang ahli perjanjian baru, Leon Morris, dalam Tyndale New Testament Commentary, berkomentar tentang mereka yang dari semula adalah pelayan, para saksi mata dan pelayan firman. Leon Morris bilang begini, ungkapan yang tidak biasa ini tampak berarti orang yang memberitakan Injil Kristen. Jadi itu pandangan umumnya, memberitakan Injil Kristen. Tapi kita tidak boleh mengabaikan fakta bahwa Yohanes berbicara tentang Yesus sebagai firman. Dan di tempat lain tampaknya menganggap pemberitaan Yesus dan pemberitaan firman sebagai hal yang sama. Nah, saudara, akhirnya saudara tidak bisa melayani Yesus tanpa memberitakan firman. Tapi saudara juga tidak bisa dikatakan memberitakan firman kalau bukan Yesus yang saudara beritakan. Karena di dalam teologi logos Lukas, logos dalam arti Yesus dan logos dalam arti firman yang tertulis atau firman yang dikhotbahkan itu digunakan secara bergantian. Memberitakan Yesus berarti memberitakan firman dalam arti pesan Injil, dan memberitakan pesan Injil berarti memberitakan tentang Yesus. Saudara, berapa banyak gereja, berapa banyak hamba Tuhan yang katanya melayani firman, tapi khotbah tentang apa? Khotbah tentang apa? Cara mengelola keuangan, cara membesarkan 16 anak yang nakal-nakal, cara menangani problem di dalam rumah tangga, cara bergaul, cara bersahabat, cara bergaul. Saudara tidak melayani firman kalau itu inti berita saudara, inti berita seorang hamba Tuhan. Dan itu harus menjadi core, pesan inti dari semua mahasiswa dan alumni STT Rai Batam. Pesan inti firman yang saudara beritakan harus Tuhan Yesus Kristus, tidak boleh ada yang lain. Saudara tidak mengubah orang dengan bicara tentang etika, bicara tentang motivasi, bicara tentang pengalaman saudara, bicara tentang bagaimana perasaan saudara. Itu tidak mengubah orang. Yang mengubah orang adalah Yesus Kristus. Dan karena itu teologi logos di dalam Injil Lukas menyatakan, mengajarkan kepada kita, memberitakan the word. Logos, memberitakan Yesus, berarti memberitakan firman. Dan memberitakan firman berarti memberitakan Yesus. Barang siapa yang memberitakan firman tanpa memberitakan Yesus adalah pengkhianat Tuhan Yesus Kristus. Dan barang siapa katanya memberitakan Yesus tapi mendasarkannya bukan pada firman yang tertulis Alkitab firman Tuhan, dia juga adalah pengkhianat dari Tuhan Yesus Kristus. Karena memberitakan Yesus sama dengan memberitakan firman. Dan memberitakan firman, inti beritanya harus memberitakan Tuhan Yesus Kristus. Para alumni, para wisudawan harus mengingat itu. Mulai dari saat ini sampai Tuhan mengambil nyawamu kembali. Mulai dari detik ini sampai tarikan napasmu yang terakhir, harus Yesus yang keluar sebagai inti berita dari khotbahmu. Tidak boleh ada yang lain. Dan dengan demikian saya mengakhiri orasi ini. Tuhan memberkati.